Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pagi hari ini, Jumat 27 Oktober 2023. Merupakan pekan biasa yang ke-29. Pagi hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-59. Namun sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, maka marilah kita awalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini, aku menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Aku bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidupku. Berilah aku kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah aku sepanjang hari ini, arahkanlah pikiran dan budiku. Jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat, dan mementingkan diri sendiri. Jagalah setiap ucapanku, agar ucapanku tidak menyakiti hati sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tanda zaman. Yesus mengecam orang banyak itu karena mereka bisa menilai alam, namun menolak kebenaran yang ada di depan mata mereka. Begitu banyak mujizat yang dilakukan Yesus, begitu banyak pula yang memberikan kesaksian tentangnya, namun tetap saja mereka tidak mau menerimanya sebagai sang kebenaran. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 56 tadi dikatakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Zaman makin maju dan berubah, maka banyak kejadian yang menyimpang terjadi, seperti aborsi, pernikahan sejenis, adanya bayi tabung,
dan lain sebagainya. Maka moral makin merosot, kebenaran semakin kabur, dan kita harus bisa menempatkan diri dengan bijak dan selalu waspada supaya tetap mengikuti pilihan Yesus. Kita harus bisa mengambil sikap supaya setia pada kehendak Allah dan jangan sampai ikut terseret arus, menyesatkan dan menghancurkan hidup kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, patokan kebenaran sudah jelas, yaitu sebab Tuhan yang bersumber pada cinta kasih yang sejati. Jangan sampai kita berkompromi untuk hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dengan dalih banyak orang melakukannya. Kita harus berani tidak ikut-ikutan melakukan karena takut dianggap aneh atau kuno jika tidak melakukannya. Pertanyaan yang menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Apakah aku masih sering mengompromikan hal-hal yang seharusnya tidak benar menurut perintah Tuhan? Semoga demikian. Amin. Mari kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Allah. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia, menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.